Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Pak Rikset. Perjumpaan kita kali ini berada di perjalanan laut ya, Wan. Kita ini berada di Laut Jawa untuk di perairannya. Dan untuk di lokasi kita ini berada di Laut Jawa, ini berada di sisi arah menuju ke Kalimantan. Jadi kalau untuk jarak untuk ditarik ke arah Tanjung Selatan atau di daerah Kalimantan Selatan ya, di daerah Tanjung Selatan ini untuk di daerahnya, untuk jaraknya kita ini masih sekitar di 240-an mil dari lokasi kita ini menuju ke Tanjung Selatan atau di daerah Kalimantan Selatan. Dan untuk di perjumpaan kali ini untuk di Laut Jawa, kita ini masih berada di musim tenggara untuk di perjumpaan kita kali ini. Dan untuk di perairan Laut Jawa di musim-musim tenggara ini, atau di musim timur, untuk di saat ini kalau dilihat di BMKG sebelum kita melakukan keberangkatan atau sebelum melakukan perjalanan laut, untuk di BMKG ini untuk di hari ini tanggal 10 Agustus 2024, dimana untuk di BMKG atau kita di perairan Laut Jawa yang kita lewati di saat ini itu berwarna kuning. Dan untuk seperti apa untuk di perairannya itu banyak, nanti kita lihat bersama. Kalau untuk di warna kuning itu di sekitaran 1,5 meter bisa lebih untuk di perairan di Laut Jawa yang kita lewati di saat ini. Dan untuk hembusan angin ini juga cukup terasa kuat sekali. Jaraknya itu dari untuk arahnya angin ini dari sana ya, untuk arahnya angin. Jadi ini kan kita ibaratnya posisinya itu untuk haluan ini kan haluan arah ke timur. Jadi tepat untuk ombak itu pas di haluan kapal, posisinya itu menerjang ombak. Jadi pas ngelawan ombak ini kan ya. Seperti itu, ibaratnya seperti itu ya untuk perjalanan kita ini. Dan seperti apa untuk di perjalanan kita kali ini di perairan Laut Jawa di musim tenggara atau di daerah Laut Jawa, ini posisinya agak ke utara. Kalau dari Pulau Jawa ini ada kalau di sekitaran 150-an mil kalau dari arah di sisi utara Pulau Jawa ini, ya. Seperti apa di perjumpaan kita kali ini di Laut Jawa, mari kita lihat bersama ini, ya. Untuk tinggi gelombang juga lumayan kenceng ini, ya. Jadi kalau di sekitar 1,5 meter ini ada. Jadi untuk turunnya di air atau pas turunnya ombak itu di 1,5. Dan coba kita lihat di haluan yang kita lewati di saat ini. Jadi untuk haluan kapal, untuk air nanti pecahnya pas di pintu rampa ya, Pak, atau di pintu rubber itu. Jadi semacam kayak beramburan itu untuk airnya itu. Mari kita lihat bersama untuk di perjalanan kita ini. Untuk posisi kita ini di sore hari, ini di jam 4 sore. Jadi semacam seperti ini, Pak, ya. Ini istilahnya juga lumayan ekstrim juga untuk perjalanan kita kali ini di Laut Jawa. Jadi kita itu pas kena agak ke lambung ya, tepat kadang tepat di haluan, kadang juga pas di arah samping. Jadi kalau untuk di perjalanan gini kan, kalau kita lurusin dari trek terus kan
pasti agak melenceng ya, ya. Jadi tidak bisa pas terus kalau di GPS. Jadi nggak bisa kalau untuk di tracknya itu, kalau kita harus mengikuti plot-plotan alur. Jadi terkadang itu juga kita kena samping sedikit, tapi pas. Kadang kalau kita lurusin juga pas ngelawan ya, ya. Jadi kalau untuk menambah kecepatan, kalau kita haluan ditempatkan pas di ombak, itu untuk kecepatan juga sangat berkurang. Jadi biar supaya agak lajunya dapat atau kecepatannya dapat, agak dikasih di serong ya. Jadi posisinya ombak itu pas kena agak ke samping, semacam seperti itu. Jadi terkadang kalau pas di haluan untuk ombak kena di pintu ramdor atau pintu rampa itu naiknya itu bertepatan kanan kiri, jadi semacam kayak air mancur itu. Coba kita lihat di arah sebelah kanan ini. Ini kan posisi kita ini berada di atas, jadi kalau untuk melihat lebih dekat gulungan ombak, kalau kita turun ke dek, untuk air naik ini Mas, jadi bisa kemungkinan basah kalau kita turun di bawah atau di dek. Jadi untuk lebih amannya kita berada di posisi atas, semacam seperti ini. Kita lihat agak lebih jauh lagi untuk gulungan ombak di sebelah sana, cuma kurang kelihatan ini Mas, ya. Kalau kita posisinya itu di atas, kalau di bawah kelihatan ya. Sepintas di sana untuk air naik ya. Ini pas kita kena di haluan atau pas menghadap ke ombak ya Mas, ya. Jadi semacam seperti ini. Kalau kita lurusin pas menghadap ke ombak, jadi biar lebih aman yang kita bilang di awal tadi, untuk haluan juga kita agak dikasih di sebelah kiri atau diambil ke kiri Wan, ya. Jadi untuk ombak pas dari samping kiri, jadi biar lebih aman. Kalau untuk di cuaca, untuk di perairan Laut Jawa ini juga cukup cerah ya, Wan, ya. Kita lihat di atas untuk awan ini juga terlihat cerah untuk cuacanya, semacam seperti ini. Ini sangat cerah sekali. Kalau untuk curah hujan sepanjang perjalanan kita ini kan dari barat menuju ke timur, ini kita sudah melakukan perjalanan sudah 4 hari perjalanan. Jadi sepanjang perjalanan ini kalau untuk curah hujan ini sangat berkurang, atau bisa dibilang hampir tidak menemui curah hujan untuk sepanjang perjalanan kita ini. Jadi untuk lebih dominan itu angin ya, angin dan ombak. Jadi mulai dari barat itu ya semacam seperti ini terus untuk perjalanan kita ini. Coba kita lihat di sebelah utara atau di sebelah kiri, ini juga cukup bagus untuk cuacanya. Dan sepanjang perjalanan kita ini kalau untuk passing dengan kapal-kapal hitungannya juga ada, tapi ya kurang begitu banyak ya, Mas. Agak-agak sepi untuk kapal-kapal melintasi di Laut Jawa ini. Cuma ada ya, cuma paling satu hari itu bisa 2-3 kapal yang kita jumpai dalam satu hari. Jadi tidak terlalu banyak.
seperti itu. Dan sekian perjumpaan kita kali ini dari Laut Jawa di cuaca ekstrim, dan kita akan jumpa lagi di video-video lainnya.